Oke, di video ini saya akan meng-share dua hal ya. Yang pertama yaitu membersihkan akuarium yang tampaknya sudah sangat kotor sekali dan lumut kerak nempel di kaca di mana-mana. Dan yang kedua yaitu saya menangani ikan ini yang gigit ekor parah sampai ekornya itu hampir mau habis, teman-teman. Dan nanti kita akan kasih garam ekornya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya. Tapi kalau ada kesalahan namanya juga manusia ya. Oke, yang pertama kita langsung saja kita kuras airnya untuk kita simpan di bak ya. Kemudian nanti ikan kita simpan sementara di bak itu. Oke, kita mulai. Kita percepat saja. Yang penting video ini tersampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, kita percepat ya. Kita kuras airnya. Kita buka tutup bagian atas agar kita menyerok ikannya itu lebih enak ya, lebih leluasa. Dan kita serok pelan-pelan, jangan sampai ikannya itu kaget dan berontak ya. Lalu kita kuras airnya sampai benar-benar habis. Dan langkah berikutnya kita ambil pasir yang ada di dalam akuarium, kita ambil semuanya, kemudian kita bersihkan sebersih-bersihnya ya teman-teman, agar ketika kita nanti memasukkan air baru di akuarium ini, airnya tidak keruh. Setelah pasirnya kita angkat, langkah berikutnya kita menggosok kerak yang ada di kaca, kerak lumut itu, dengan menggunakan serabut baja. Serabut baja itu cukup efektif teman-teman untuk membersihkan lumut yang menempel. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa, karena nanti lumut yang tersisa itu akan berkembang biak lagi. Dan terlihat sudah bersih keraknya, lumutnya sudah hilang semua. Dan sekarang proses berikutnya, dan juga pasir udah saya pasang, udah saya bersihkan. Sekarang tinggal kita masukkan airnya. Karena saya tidak menggunakan mesin, jadi saya menggunakan cara manual ya, dan itu cukup melelahkan karena bak tangki penampungan air hujannya itu sekitar 10 meter dari akuarium ini, jadi cukup melelahkan ketika kita mengambil. Next time saya akan menggunakan mesin ya, kalau kita ada rezeki nanti kita beli mesin celup itu dan menggunakan pipa, dan itu mungkin lebih membantu dan mempercepat pekerjaan kita. Oke, kita percepat lagi. Oke, sekarang kita sampai pada penanganan ikan yang gigit ekor. Saya mencoba cara yang terakhir ini, karena cara-cara sebelumnya udah saya gunakan semuanya dan belum berhasil. Faktanya ikan saya masih punya kebiasaan menggigit ekornya, sampai ekornya sekarang sudah mulai rusak parah ya. Di sini saya siapkan garam dengan air, saya larutkan, dan ada di situ ada nampan ya, nampan untuk ikannya nanti. Dan kemudian saya siapkan kain, nanti kita basahkan kainnya agar ikannya itu tidak berontak, teman-teman. Dan ini dia ikannya, ikan yang ada di sini kita tutup dengan kain basah, dan ekor yang biasa digigit oleh ikan ini kita celupkan ke air garam ya. Kita kasih air garam sedikit demi sedikit. Dan di sini sebenarnya kesalahan dari video ini, saya itu kurang hati-hati sehingga ikan ini berontak dan terkena air garam di badannya dan juga di sirip bagian bawah. Dan itu sebenarnya tidak boleh ya, karena kita hanya memfokuskan di bagian ekor, yang lainnya itu tidak boleh terkena air garam. Risikonya kalau terkena air garam sampai ke badannya, sampai ke matanya, itu nanti matanya jadi berkabut dan
sirip bawahnya juga jadi memutih dan perlahan ada rusak lah nanti, tapi nanti sembuh lagi, cuman dia kasihan lah. Dan pemberian air garam di ekor ini itu dengan tujuan agar kuman-kuman yang ada di ekor, karena kita mengindikasi pada bagian ekor itu terdapat kuman ya, sehingga mungkin gatal jadi digigit terus sama ikan ini. Jadi dengan begitu kita memberikan air garam di bagian ekornya dengan harapan kuman itu mati sehingga tidak gatal lagi dan tidak digigit lagi. Ini cara yang terakhir ya. Mungkin ada cara yang lain teman-teman, mungkin bisa diisi di kolom komentar. Dan ikan ini terkena air garam di bagian itunya teman-teman. Nah itu karena dia berontak, karena saya terlalu lama juga, dan ini bahaya buat ikan. Dan ini tidak boleh ditiru hal yang seperti ini. Teman-teman cukup fokuskan di bagian ekor saja, cukup 5 detik atau 10 detik, tinggal masukkan lagi ke akuarium. Dan sekarang kita masukkan ke akuarium, dan apa yang terjadi ketika kita masukkan ke akuarium? Ikannya pingsan teman-teman. Nah ini ikannya tuh pingsan, nah langsung tumbang, telentang dia. Tapi tidak lama dari itu, setelah saya bantu menormalkan kembali, saya dekatkan ke air yang mancur dari atas, ikan ini sudah mulai bergerak lagi. Dan kemungkinan tadinya dia pingsan karena perih juga, shock terlalu lama di luar juga, sehingga tidak stabil ya. Tapi sekarang ikannya sudah mulai bergerak dan akan terus membaik. Sepengalaman saya, ikan yang di luar terkena air garam itu awalnya sih mungkin ya perih ya, tapi lama-kelamaan dia tetap terus membaik dan tidak begitu fatal sih kalau menurut saya. Paling bagian yang terkena garam nanti dia akan memutih lama-lama ya, dan akan seperti terkena penyakit kulit itu ya. Mungkin lendirnya kan terkikis ya kena air garam, dan nanti dia, tapi kemudian nanti dia akan sembuh seperti semula. Dan ini video pada malam harinya, ikannya sudah mulai aktif lagi, cuman cara berenangnya ini agak aneh ya, karena mungkin pada bagian badan dan sirip yang terkena air garam itu masih perih. Cara berenangnya dia tuh masih pelan-pelan ya, agak hati-hati. Dan teman-teman bisa lihat di bagian matanya itu yang terkena percikan air garam karena dia tadi berontak, agak ada white spot ya di bagian matanya, itu ada putih, bayangan putih gitu. Dan ini tidak begitu khawatir ya teman-teman, karena besoknya atau 2 hari lagi ini akan sembuh total, karena ini bukan kena penyakit, karena ini efek dari air garam tersebut. Dan ini hasil ikannya, saya berharap ikan ini tidak gigit ekor lagi. Namun ketika nanti gigit ekor lagi, ya kita harus pasrah ya teman-teman, karena saya sudah tidak tahu lagi caranya bagaimana menangani ikan yang gigit ekor ini. Dari semua ikan saya ada 10 ekor, hanya 1 yang punya kebiasaan gigit ekor. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain.